Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang saya banggakan. Sebelumnya selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, teman belajar kalian, guru kalian Ibnu Ka'ab ya. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat di tema 1, subtema yang ketiga. Oke, seperti biasa sebagai umat yang berkeyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, mari kita awali pembelajaran pada kesempatan ini dengan membaca doa bersama-sama dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa di rumah kalian juga membaca bismillah ya, agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan segala aktivitas yang kita kerjakan diridhoi olehnya dan bisa berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, di awal ini kalian bisa melihat di layar atau di buku kalian ya, di pembelajaran yang keempat. Di situ kalian bisa melihat ada satu gambar, ada pepohonan, ada dedaunan, ada hewan ya, ada ayam dan juga ada kupu-kupu. Pada kesempatan sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana pertumbuhan hewan dan bagaimana perkembangbiakan hewan. Nah, di sini kalau kita mengacu pada pembelajaran sebelumnya yang kita bisa lihat di sini adalah tentang perkembangan hewan ya. Jadi di situ pada gambar ada telur, ada anak ayam, kemudian ada ayam dewasa. Itu melambangkan bagaimana perkembangbiakan hewan ya, dan juga pertumbuhannya. Nah, kemudian juga ada kupu-kupu yang kalau kalian jeli, di atas kupu-kupu itu ada yang namanya kepompong. Ya, kupu-kupu dan kepompong itu sebenarnya adalah satu hewan yang sama ya. Jadi bukan hewan yang berbeda. Oke, pada gambar selanjutnya kalian bisa lihat di situ ada namanya ini daur hidup ya, atau siklus kehidupan. Jadi hewan dalam perkembangbiakannya itu melewati siklus kehidupan atau yang dikenal dengan nama daur hidup. Daur hidup itu adalah proses penahapan perkembangbiakan atau ya perkembangbiakan hewan ya. Jadi kalau di sini pada gambar itu ada proses daur hidup atau proses siklus kehidupan kupu-kupu yang dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Tadi Pak Guru sudah mengatakan ya kalau kupu-kupu dan kepompong itu adalah hewan yang sama, karena ini sebenarnya ya. Jadi kupu-kupu itu dalam proses daur hidupnya melewati atau disebut dengan nama metamorfosis ya. Jadi hewan itu ada yang dalam daur hidupnya ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak. Yang metamorfosis contohnya ini kupu-kupu ya. Kalau yang tidak bermetamorfosis atau daur hidupnya itu tidak berubah, semisal yang gampang ayam ya. Ayam itu daur hidupnya seperti yang kita lihat di gambar sebelumnya ya. Jadi ini masih saling berkaitan. Jadi ayam di sini itu dalam daur hidupnya atau siklus kehidupannya atau proses penahapan kehidupannya dalam berkembang biak itu tidak mengalami perubahan. Jadi tidak dinamakan metamorfosis seperti itu. Ayam ya dari telur kemudian menjadi ayam muda atau anak ayam ya, kemudian menjadi dewasa, itu masih utuh seperti itu. Berbeda dengan proses daur hidup kupu-kupu yang mengalami metamorfosis, perubahan bentuknya itu sangat signifikan atau sangat kentara sekali ya. Jadi awalnya berupa telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Berbeda dengan ayam ya. Jadi ayam itu kan dari telur langsung ke bentuk ayamnya itu sendiri, ayam anakan meskipun ya. Nah kalau kupu-kupu tidak, dari awalnya telur menjadi ulat, menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu seperti itu. Jadi kalau kalian melihat ulat itu sebenarnya adalah kupu-kupu yang belum berubah seperti itu ya. Jadi kalau sudah berubah, meskipun ulat itu sedikit menggelikan bagi sebagian orang atau takut ya kalian mungkin ya pada ulat,
nanti itu akan berubah menjadi sesuatu yang sangat enak dipandang mata atau menyenangkan ya, menjadi kupu-kupu. Nah, kembali ke gambar tadi, gambar itu menunjukkan, bisa kalian baca di buku ya, daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Oke, sebelum kita lanjutkan, kembali ke daur hidup. Di situ daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Tentunya telurnya dari telur yang yang dihasilkan oleh kupu-kupu dewasa ya. Jadi kupu-kupu bertelur seperti itulah. Telurnya itu dalam sekian rentang hari yang ada di dedaunan itu kemudian menjadi ulat atau berubah menjadi ulat. Kemudian ulat itu juga mengalami pertumbuhan dari ulat kecil kemudian menjadi besar dengan proses kehidupannya, makan ya seperti itu ya, makan dedaunan. Kemudian dalam waktu yang sudah ditentukan ya, dalam arti setelah beberapa waktu ulat itu nanti akan menyendiri, berdiam diri ya, biasanya di tempat-tempat yang dia sukai, yang tidak begitu panas, atau ya biasanya di dedaunan juga, atau kadang di rumah juga seperti itu ya, di rumah-rumah itu ada kadang. Mereka kemudian diam semacam bertapa ya kalau orang itu ya, yang kemudian setelah sekian hari tertutup semacam kayak seperti benang itu ya, seperti benang tertutup benangnya nama banyak, kemudian menjadi tertutup penuh, tidak terlihat sama sekali, yang kemudian dikenal menjadi nama kepompong. Itu sebenarnya ulat yang tertutup ya, menjadi kepompong. Yang kemudian kepompong itu nanti pada saatnya sekitar 2-3 minggu ya, 3 minggu biasanya, 21-an hari, itu kemudian akan sobek, akan memecah ya. Memecahnya itu karena ulat di dalamnya sudah berubah menjadi kupu-kupu, kemudian berusaha keluar, akhirnya pecah dan keluarlah kupu-kupu yang begitu indah. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini kita disuruh menuliskan ulang, menceritakan dengan kalimat kita sendiri bagaimana tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimat kalian sendiri. Ini nggak usah ditulis, cukup kalian pelajari saja. Silahkan kalian di rumah kalian di rumah berlatih bagaimana menuliskan ulang tahap atau siklus kehidupan perkembangbiakan kupu-kupu seperti itu. Jadi dari mulai telur tadi, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, itu kalian ceritakan ulang ya. Semisal yang tahap pertama telur. Kupu-kupu meninggalkan telur di dedaunan yang saking kecilnya kadang tidak terlihat oleh mata telanjang seperti itu ya, mata manusia. Kemudian setelah selang beberapa waktu, telur itu akan menjadi ulat seperti itu. Nah, seperti itu ya. Terus tahap yang kedua itu silahkan kalian buat dengan kalimat sendiri. Bebas ya, nggak usah takut salah. Yang namanya orang belajar itu entah hasilnya seperti apa, entah bagusnya seperti apa, itu nggak penting. Yang penting bagaimana kita berusaha dan kemudian bisa kita perbaiki, entah itu dengan pengawasan orang tua atau kita yang sendiri. Oh, kalimatnya kurang bagus, saya perbaiki, seperti itu. Silahkan dilanjutkan di rumah kalian masing-masing ya. Kemudian ada berlatih, tulislah 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Nah, ini tugas yang pertama kalian. Nanti saya sediakan Google Form
kalian coba membuat pertanyaan, baik itu terkait dengan proses daur hidup kupu-kupu atau bukan, nggak masalah ya. Tapi saya lebih suka jika kalimat pertanyaan yang kalian buat itu berdasarkan gambar di samping yang tentunya terkait dengan daur hidup kupu-kupu. Semisal sebelumnya apa, sesudahnya apa, seperti itu ya. Nanti saya sediakan Google Form, kalian cukup menjawab di sana. Nanti tidak usah di buku tulis, atau kalian bisa menuliskannya, dioret-oret di buku tulis kalian, kemudian hasilnya setelah bagus baru dipindahkan di Google Form yang Pak Guru sediakan. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, ini kita mencoba beberapa gerakan yang melambangkan daur hidup kupu-kupu ya. Jadi ini membantu kita untuk menghafal. Jadi bagaimana dari awal aja berupa telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu itu sendiri. Kita di sini akan membuat gerakan yang melambangkan itu semua. Keempat daur hidup kupu-kupu tadi ya. Jadi ini yang pertama adalah gerakan telur ya. Ini tidur terlentang, kemudian kita dekap kaki kita dan badannya kita posisi bulat ya. Jadi seakan-akan membulat, yang seakan-akan bisa menjatuh itu ya, sama seperti bola itu ya kira-kira. Kemudian setelah selesai kita pindah ke posisi yang kedua, posisi ulat ya. Kita merangkak ya, seakan-akan kita seperti ulat, seperti itu. Silakan di rumah kalian praktekkan masing-masing. Kemudian yang ketiga, posisi menjadi kepompong ya. Tangan kalian mengepal, berdiri posisinya ya, kemudian disimpan di atas kepala. Tangan kita dikepalkan, kemudian ditaruh di atas kepala sambil ditelungkupkan tangannya ya. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, seperti itu, sama seperti kepompong itu ya. Jadi ini hanya melambangkan, bukan menggantung sebagaimana aslinya. Kemudian posisi badan berdiri dan tangan terbuka, seakan-akan kita sedang mengepak-ngepakkan sayap ya. Meskipun gak ada sayapnya, anggap saja tangannya itu seperti sayap. Kemudian kita posisi tangan terbuka seperti mengepak ya. Kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu, berlari sambil melompat-lompat. Ini ada pertanyaan juga. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Manakah gerakan yang paling kamu sukai? Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Ini nanti juga saya buatkan Google Form. Ini tidak tidak harus sama ya jawabannya ya. Ini tergantung dari praktek tadi, kemudian yang kita rasakan. Nah, ini soal rasa itu pasti berbeda-beda, ada yang suka ini gerakan ini, ada yang sulit melakukan gerakan ini dan lainnya. Jadi jawabannya nggak harus sama. Silahkan kalian tulis saja di Google Form nanti yang nanti akan saya sediakan. Nah, ini mengamati gerakan teman ya. Ini kalau di kelas bisa kita laksanakan, karena di sini tidak di kelas maka tidak bisa kita lakukan ya. Jadi kita mengamati, kalau ada hal yang ingin disampaikan terkait dengan teman kalian, di sini cobalah sampaikan saran yang sudah kamu tulis, seperti itu ya. Teman kalian semisal bergerakannya kurang seperti ini, itu kita bisa memberi saran, kita bisa memberi tanggapan. Apakah dia mau menerima saran kalian? Apakah yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima dengan baik oleh temanmu? Jadi dalam memberi saran, memberi masukan kepada orang, itu juga ada etikanya, ada caranya ya. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Jangan sampai kita menegur teman kita tapi dengan cara yang tidak baik. Itu sama saja berarti ya. Kita harus memberi saran, kita harus menegur, tetapi juga harus dengan cara yang baik. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman kita.
Menyayangi teman termasuk pengamalan sila Pancasila yang kedua. Pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu kalian masih ingat ya simbol apa yang melambangkan sila kedua Pancasila. Iya, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Rantainya itu nanti ada yang kotak dan ada yang bundar ya sebenarnya ya. Itu melambangkan bahwasanya semua roda kehidupan bangsa itu memerlukan satu sama lain agar bisa bergerak bersama-sama. Oke anak-anak, pertemuan kita pada kesempatan ini dalam pembelajaran tematik ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi tetap semangat, jangan sampai melemah keinginan kita untuk belajar ya. Semoga nanti pada saatnya kita bisa bertemu di pembelajaran tatap muka di sekolah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.